Bismillahirrahmanirrahim. Amsayna wa amsa mulkulillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illallah wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuntiqa ilaha min adzabin nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu al-mab'uts rahmatil alamin. Qala ta'ala fi kitabil karim wa astagfirul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bersyukur hari ini sudah masuk separuh bulan Dzulqa'dah, tepatnya tanggal 15 Dzulqa'dah. Kalau nggak percaya nanti keluar lihat bulan besar, ya, bulan purnama. Dan berarti separuh lagi kita akan masuk Dzulqa'dah, itu bulan yang istimewa. Ingat, ada 10 hari yang pertama di bulan Dzulqa'dah itu ya sangat istimewa. Kalau kita beramal soleh, ya, itu akan Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan para ulama melebihkan 10 awal Dzulqa'dah sebagai hari yang istimewa melebihi Lailatul Qadar. Jika Allah katakan dalam surat Al-Fatihah itu dengan kalimat walayalin asr, dan demi 10 hari, yaitu 10 Dzulqa'dah. Makanya di situ nanti ada ibadah korban, ada puasa Arafah, ada yang wukuf di Arafah, maka itu sangat istimewa. Oleh karena itu nanti kalau bisa di Dzulqa'dah panjang semuanya mengutamakan berpuasa, karena sangat istimewa. Baik, jemaah rahimahullah, kita akan mengkaji kembali kitab Al-Kaba'ir, kitab ensiklopedia dosa-dosa besar. Ada sebuah hadis Nabi berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu punya potensi berbuat dosa. Wa khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah setelah dia bertobat. Jadi kalau kita berbuat dosa itu wajar, karena kita punya potensi ke arah situ. Muyul kita, potensi kita itu bisa berbuat dosa. Maka ketika kita berbuat dosa, segera bertobat, jangan menunda-nunda. Coba kita renungkan surat An-Nisa, surat yang ke-4 ayat 8 dan 9, atau ayat 18 dan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubu 'alaihim wa kana Allahu tawwabur rahim. Innamat taubatu, sesungguhnya taubat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang berbuat dosa bi jahalatin, baik dengan lalai maupun sengaja. Dia berbuat dosa, cuma yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertobat, tidak menunda-nunda. Nah, orang yang berbuat dosa kemudian dia bertobat, beristighfar, faulaika yatubu 'alaihim, maka Allah akan menerima taubatnya. Walai sini taubat itu dan berikutnya, dan taubat tidak berlaku bagi orang yang ya'maluna sayyi'at, dia melakukan banyak kesalahan. Kita lihat tadi di ayat yang 18, su'a itu single, ya, mufrad, jadi satu berbuat dosa dia bertobat. Yang kedua sayyi'at itu jamak, berarti ada orang yang menunda-nunda taubatnya. Engkau ai, masih saya dirapel. Ini rapelan gaji gak apa-apa ya, tapi ngerapel dosa itu kan ajur. Hatta idza hadratul maut, hingga kemudian dia ditetapkan ajal oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian.
sakit parah, nggak bisa berkutik, dan itu adalah ujung dari kehidupannya. Kemudian dia berkata, ini tubtulan, ya Allah, sekarang aku bertobat. Nggak nutut. Ya Allah katakan, walalladzina yamutuna illa wa hum kuffar. Orang seperti ini, ya, yang suka menetaubat dan kemudian di penghujung kehidupannya dia bertobat, itulah dia mati itu dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kita ini punya banyak kelemahan, tidak sempurna. Kalau kita berbuat dosa itu wajar, tetapi segera bertobat, jangan pernah menunda. Nah, baik. Dosa yang pertama kali yang sangat berbahaya adalah asyirku billah. Di al-kabiratul ula, dosa yang pertama adalah asyirku billah, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Saya bacakan. Fa'akbarul kabair asyirku billah. Dosa besar yang paling besar adalah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nau'ani. Dia ada dua macam. Ingat, syirik itu ada dua macam. Yang pertama kata beliau, ahaduhuma, yang pertama, ayaj'ala lillahi niddan, membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'budu ghairahu, dan dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain dia menyembah Allah, juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Min hajarin, bisa jadi menyembah batu, au syajarin, menyembah pohon, au syamsin, menyembah matahari, au qamarin, menyembah bulan, au nabiyyin, menyembah nabi, au syaikhin, menyembah syekh, au najmin, menyembah bintang, au malakin, menyembah malaikat, au gharizat, dan sebagainya. Wa hadza huwa syirkul akbar. Ini adalah syirik besar, membuat sekutu sesembahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, ini keyakinan yang harus kita buang jauh-jauh, bahwasanya hanya Allah sajalah yang maha segala-galanya. Makanya kalau Anda berangkat kerja, ya, kita bertawakal. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu keyakinan kita ini, akidah ini. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Subhanahu wa taala. La haula, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang berat menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa munzilu minas sama. Dialah yang menurunkan hujan. Berarti juga berhak untuk menyetop hujan, bukan Mbak Rara, ya. Buktinya juga ya tak bisa gitu ya, bukan Mbak Rara. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hujan kita syukuri. Ya, jangan mengeluh. Karena itu rahmat untuk kita sekalian. Baik hujan deras maupun hujan rintik-rintik. Kita syukuri. Loh, kok bisa Pak? Lapel kayak kerja. Kita syukuri. Rasul menyatakan, sintani la turaddan. Ada dua kondisi kata Rasul yang tidak bisa ditolak anda doa ketika seorang hamba Allah itu berdoa. Apa itu? Inda nuzulil matar, ketika turunnya hujan. Jangan berkeluh kesah, berdoalah, itu mustajabah. Minimal kita doa, Allahumma, gimana doanya untuk hujan? Soiban, nah ya. Jangan ditolak, jangan tolak. Jadi Allah lah yang menurunkan hujan, dan Allah juga lah yang berat menyetop hujan itu. Kalau misalkan ada bahaya, ada kemudorotan, siapa yang bisa menolak mudarat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mendatangkan kemanfaatan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka surat Yunus, surat yang ke 10 ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iyam saskaulahu biturrin fala kashifa lahu illa huwa. Kalau Allah berkehendak kemudaratan itu menimpa kamu, tidak ada satu yang bisa menolaknya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada musibah, katakanlah istirja. Apa istirja itu? Tahu nggak kalau istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita beristighfar. Kalau ada musibah yang berat sampai menghilangkan sesuatu yang kita cintai, berdoa. Bagaimana doanya Ummu Salamah ketika ditinggal sang suami, ya. Beliau sedih karena ini musibah besar, suami yang menemani hidupnya syahid fisabilillah. Maka dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, bebaskan aku dengan musibah ini dan ganti aku dengan yang lebih baik daripada yang aku bilang. Wa akhlifni khairan minha. Jadi Ummu Salamah ini musibahnya kenapa? Suaminya meninggal dunia. Dia minta doanya apa? Wa akhlifni khairan minha. Beri ganti yang lebih baik daripada suaminya. Pada suaminya itu luar biasa baik. Ternyata Allah kabulkan doanya. Ya. Jadi suaminya, jadi istrinya siapa? Rasulullah. Ya. Jadi janda ditinggal suami berdoa, wa akhlifni khairan minha. Beri ganti yang terbaik ya Allah, yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi musibah yang mendatangkan Allah, yang menolak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak boleh punya keyakinan yang mati-mati. Al-Quran menyebutkan dosa syirik ini sangat berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak mengampuni ayyushraka bihi, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu atas Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada manusia yang dia itu beriman, jaminannya dia pasti masuk surga. Siapapun dia, kalau dia beriman, pernah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu garansinya dia pasti masuk Islam, masuk surga. Loh Ustaz, tapi dia beling, gak pernah sholat, nyolongan, merampok, kelakuan tidak karu-karuan, apakah dia tidak masuk surga? Tetap masuk surga, tetapi diencel dari sini neraka. Nanti setelah cukup kadar dosanya dengan ya azabnya ini, Allah akan angkat jasadnya, dimandikan di sebuah telaga namanya telaga Al-Haud, telaga, dan kemudian dia masuk surga. Nah, Allah menceritakan ini di dalam surat Al-Mudaththir. Ada seorang hamba Allah yang beriman, tidak pernah sholat. Dia beriman tapi tidak pernah sholat. Tidak sholat, digedek atau digigit, ya. Ketika teman-teman pengajian kesem-sem sudah masuk surga sama-sama, Allahumma ya, bagus warga suwi, tiba-tiba muncul beberapa orang yang dia kenal. Loh, kan kamu kok gak pernah kelihatan, dari mana saja? Mereka menjawab, kami dulu mampir ke neraka Sakor. Loh, kami sudah lama di surga, menikmati banyak kenikmatan. Loh, kenapa kamu kok di neraka Sakor? Masalah kamu di Sakor? Qalu lam nakum minal musallin, karena kami dulu nggak pernah sholat. Tapi dia beriman, nggak pernah sholat, Allah ampuni itu. Tapi kalau dosa syirik, ya, dia mati dalam keadaan musyrik, sudah tertutup ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selama-lamanya di neraka. Ya. Jadi hati-hati. Karena dosa syirik ini akan menghanguskan semua amal kita. Sehebat apapun kita beramal, beribadah, tapi kalau masih ada keyakinan syirik, menyembah, meyakini adanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala,
Itu akan menghapuskan semua amal-amal kita. Layah baton amal kita. Semua amal akan hangus. Maka faman asyraka billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, summa mata, kemudian dia mati musyrikan, dalam keadaan musyrik. Dia melakukan kesyirikan, kemudian dia mati belum bertaubat dalam keadaan kemusyrikan, fahuwa min ashabin nari qatan, maka dia dengan tegas termasuk penghuni neraka selama-lamanya, khalidina fiha. Kama anna man amana billah, sebagaimana orang yang beriman kepada Allah, wa mata mu'minan, kemudian dia mati dalam keadaan beriman, fahuwa min ashabil jannah, maka dia termasuk orang ashabul jannah, penghuni surga. Wa in udhiba binar, walaupun dia nanti diazab dulu di neraka. Paham ya? Tapi ini bahaya syiriknya seperti itu. Kan hati-hati. Jangan sampai kita punya keyakinan yang macam-macam. Saya bercontoh. Ada seorang sahabat Nabi memakai tamimah. Tamimah itu kalau dalam bahasa Jawa jenenge jimat. Apa jimat itu? Apa jimat, Mas? Jimat itu barang titik di rumah dia. Jimat itu kalau dalam istilah fikihnya atau dalam istilah akidahnya, at-tamimatu hiya ma qasadtaha min jalbil khair aw dafidha. Segala sesuatu yang kamu yakini dapat mendatangkan manfaat dan menolak bala, itu jenenge jimat. Akik misalkan, kita halal gak apa-apa memakai akik, monggo. Rasul juga punya akik, punya cincin naksuhu Muhammad Rasulullah, yang ukiran akiknya itu adalah Muhammad Rasulullah. Hingga ketika Rasul itu masuk ke kamar mandi, tidak khola masuk ke WC, ke kamar mandi, melepaskan akiknya itu karena tertuliskan lafzul jalalah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau Anda masuk kamar mandi, semua lafaz-lafaz Allah dan Rasul harus dilepaskan. Ya, nggak boleh dimasuk ke kamar mandi. Yang jadi bawa Al-Quran nggak boleh. Lapo dek, tak ngapal no, ngapal di WC, mumpung anteng khusyuk ngapal Al-Quran nggak boleh. Ya, pemerintah sakit wadine, ya, apa namanya itu di kamar mandi belakang pabrik, saking takutnya moco kursi. Nah, nggak boleh ya. Cukup kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selesai, nggak ada setan juga itu. Karena sebelum Anda masuk ke kamar mandi itu, di situ ada jin laki-laki dan jin perempuan yang siap ngintip Anda. Makanya harus diusir dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Gusti Allah dalam berlindung kepada panjenengan dari jin laki-laki dan jin perempuan. Hati-hati ya, sampai pas ngisi ngono. Ya, jadi saya rahimahullah, tamimah ya, kalau kita pakai kemudian kita meyakini bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, itu syirik, nggak boleh. Tapi kita kalau hanya pakai saja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada keyakinan, ya maka itu nggak boleh. Maka Rasulullah unbudha fa idza mutta fa ya alaika lan tuflah abadan. Lepaskanlah haki itu, lepaskanlah tamimah itu. Kalau kamu mati masih punya keyakinan seperti itu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya, kata Rasul. Ini akidah. Maka syirik yang pertama ini sangat berbahaya. Di samping dia kelak kekal di neraka, yang kedua semua amal ibadahnya itu akan hangus, amblas kabeh. Anda sholat rajin, sodakonya mantap, ya, umroh juga oke, bahkan berangkat haji, tapi kalau ada kesyirikan, ya, layak batonna amaluka, semua amal-amal itu akan hangus kabeh. Wala takunna minal khasirin, kamu akan menjadi orang yang bangkrut, rugi, seolah-olah bahwa pahala banyak, ternyata nggak ada bersama sekali. Hati-hati. Rasul menyatakan dalam sebuah hadisnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum
bi akbaril kabair. Ala unabiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan ya, dosa besar yang paling besar. Jadi dosa besar tapi yang paling besar. Jadi puncaknya dosa. Rasul menyebutkan 3 kali. Maukah kau tunjukkan dosa besar yang paling besar? Sahabat mengatakan, balai Rasulullah, mau Rasulullah. Apa itu? Beliau menyebutkan yang pertama apa? Al-israfu billah, menyekutukan Allah. Ini dosa besar yang paling besar, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Hati-hati, ini dosa besar. Setelah apa? Setelah syirik ini ya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqiyan. Rasul ketika bersabda itu beliau berdiri. Pada jelasnya kemudian beliau duduk dan beliau melanjutkan sabdanya. Ala wa qaul zur. Termasuk dosa besar adalah qaul zur. Apa qaul zur itu? Perkataan yang membolak-balikkan kebenaran menjadi kedustaan. Jadi wong bener dibolak-balik jadi salah. Yang hak dibolak-balik, diperlukan menjadi batil. Banyak kan sekarang ini kan ya. Ada orang jujur ya, orang yang menepati janji karena kepentingannya tidak masuk ke situ, difitnah macam-macam, akhirnya dibolak-balik menjadi orang yang berkhianat seperti itu. Sedangkan orang yang berkhianat, orang yang pembohong, dikatakan orang yang jujur. Ini namanya qaul zur, membolak-balikkan fakta. Makanya hati-hati. Makanya anak saya itu ya, yang ini kuliah ini tak haramkan masuk ke fakultas hukum, jadi pengacara. Boleh? Ya, meskipun juga dibutuhkan, tapi jangan. Karena itu bisa jadi ya membolak-balikkan fakta. Hati-hati. Nah, ini syirik yang pertama, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa nausani, dan dosa syirik yang kedua adalah ar-riya wa sum'ah. Riya dan sum'ah. Riya itu mempertontonkan amalnya kepada orang lain. Ro'a yura'i riya'an, mempertontonkan amalnya kepada orang lain. Mestinya amal kita ini kita pertontonkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dipertontonkan kepada makhluk. Ini riya namanya. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu amalnya ingin didengar. Bedanya begini. Kalau riya itu indal amal, ketika dia berbuat. Aku tak sholat lagi berjamaah on Mas Eko. Bebek nih, nah gitu ya. Sholatnya Masya Allah di kancing-kancing Allahu Akbar. Saya perlu Mas Eko. Ini riya. Kalau sum'ah itu ba'dal amal, setelah dia beramal. Cerita teman-teman, tadi malam itu ketika kita sedang berkemah, kabeh turu, aku tok sing tangi sholat malam. Masya Allah, tak duga kalau sing tangi aku tok sholat malam. Aku tok liyane gak ono ngorok kabeh, aku tok sing tangi sholat malam. Ingat, aku tok sholat malam, bolak-balik aku tok ya. Ini namanya sum'ah. Mestinya tadi malam itu dia dapat pahala karena keikhlasannya dia mulai. Pahala keikhlasannya dirusak dengan apa? Sum'ah, membanggakan dirinya, ijab di nafsu. Nah, orang seperti ini jawab rahimahullah, riya ini amalnya wujud tapi pahalanya enggak ada. Amalnya wujud tapi pahalanya enggak ada. Kalau syirik tadi itu pahala amalnya ada, tapi kemudian Allah hapus semuanya. Allah hapus semua. Jika nol. Dalam sebagaimana disebutkan, iyyakum wasyirkul asghar. Hati-hatilah kamu dengan syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya wa sum'ah. Riya dan sum'ah.
Yaqulullah ta'ala, ketika kelak kita ini di pada mahsyar, pada waktu yauma yujazil ibadah bi amalihi, ketika semua orang-orang itu dihitung dengan amal-amal dan pahala mereka. Ketika kita ini dibangkitkan di pada mahsyar. Di pada mahsyar itu berkumpul semua manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai dengan zaman akhir zaman, berkumpul untuk antri di hisab, dan waktu hisabnya hanya setengah hari. Dapat apa itu? Waktu hisabnya berapa hari? Setengah hari. Karena setengah hari berikutnya di malam harinya, yang ahlul jannah sudah menikmati surganya, yang ahlul nar sudah menikmati neraka. Proses hisabnya setengah hari, pagi sampai sore. Loh kok cepat Ustaz? Lihat dulu hitungan harinya.